Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, kelompok debug. Kami akan mempresentasikan aplikasi Microsoft Access Toko Hasana Batik yang telah kami rancang. Dengan saya sendiri, Raihana Zakia Nashwa dengan NIM 25105330008. Saya Najwa Kurata Yuni dengan NIM 2510531008. Saya Prasyahira dengan NIM 2510531030. Saya Miutia Najla dengan NIM 2510532070. Baiklah, kami akan menjelaskan apa saja data-data yang ada di Microsoft Access ini yang terdiri tabel, queries, form, dan report. Yang pertama, tabel yang akan dijelaskan oleh Najwa. Kepada Najwa dipersilahkan. Baiklah, yang pertama adalah tabel. Tabel pertama adalah tabel data informasi produk. Pada tabel ini ada ID produk, nama produk, ukuran, harga beli, dan harga jual. Harga beli adalah harga beli yang kami dapatkan dari supplier, dan harga jual adalah harga yang kami berikan kepada pelanggan. Untuk desain view, ID produk, nama produk, dan ukuran kami menggunakan short text yang telah dibatasi. Lalu ada harga beli dan harga jual dengan menggunakan currency. Lalu ada tabel data karyawan. Di tabel data karyawan ini ada ID karyawan, nama karyawan, jenis kelamin, nomor HP, jabatan, status, dan gaji. Untuk desain view, semua data menggunakan short text kecuali gaji, yaitu menggunakan currency. Short text-nya juga telah kami batasi untuk setiap datanya. Lalu tabel data pelanggan. Pada tabel ini ada ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, jenis kelamin, dan ID karyawan. ID karyawan di sini menunjukkan bahwa pelanggan ini dilayani oleh karyawan yang mana. Untuk desain view, semua data kami menggunakan short text yang telah dibatasi untuk setiap datanya. Selanjutnya adalah tabel data supplier. Pada tabel ini ada ID supplier, nama supplier, jenis produk yang disuplai, alamat, kontak person, nomor telepon, dan status. Apakah kerjasama kami masih aktif atau tidak. Untuk desain view, semua data ini kami menggunakan short text yang telah dibatasi untuk setiap datanya. Selanjutnya, tabel data transaksi pembelian. Pada tabel ini menginformasikan bahwa tentang pembelian kami kepada supplier. Di sini ada ID beli, tanggal pembelian, ID supplier, harga beli, ID produk, jumlah pembelian, dan total pembelian. Untuk desain view. Nah, di sini untuk total pembelian kami menggunakan calculate. Untuk total pembelian kami menggunakan calculate, di mana rumusnya adalah harga beli dikali dengan jumlah beli. Harga beli ini ditentukan oleh dari supplier. Nanti dikali dengan jumlah beli akan diketahui berapa total pembelian. Selanjutnya data transaksi penjualan. Sebelumnya untuk toko kami ini kami juga mengadakan melalui online shop. Jadi di sini yang bagi pelanggan yang menggunakan melalui pembelian online shop juga dikenai ongkir. Di tabel ini untuk di sini ada ID jual, ID pelanggan, ID karyawan, tanggal penjualan, ID produk, jumlah untuk produk, harga jual, total harga, ongkir, dan total akhir. Lalu juga ada metode pembelian dan juga status. Untuk desain view, di sini untuk total harga jual kami menggunakan calculate. Maksudnya adalah jumlah jual yang telah kami jualkan kepada pembeli dikali dengan harga jual barang tersebut. Lalu nanti untuk total akhir kami juga menggunakan calculate, di mana total akhir ini didapatkan dari total harga jual yang tadi ditambah dengan ongkir kalau misalnya orang itu menggunakan melalui online. Selanjutnya adalah tabel login.
Selanjutnya adalah tabel login. Di sini ada username dan password. Gunanya adalah untuk login oleh karyawan atau pemilik usaha untuk mengisi form nantinya. Selanjutnya adalah query. Query yang pertama adalah data laba rugi. Pada query Selanjutnya adalah query data laba rugi. Di sini ada ID produk, ID beli, total pembelian, ID karyawan, sum of gaji, ID jual, total akhir, dan laba atau ruginya. Untuk desain view, pada query data laba rugi ini, kami mengambil data yang pertama dari data informasi produk, kami membutuhkan ID produk, lalu ada data karyawan, kami membutuhkan gaji dan ID karyawan, lalu data transaksi penjualan itu ada ID jual dan total akhir, lalu nanti di data transaksi pembelian itu ada ID beli dan total pembelian. Nah, untuk mencari laba atau ruginya, di sini kami menggunakan rumus total akhir, di mana total akhir ini kita dapatkan dari data transaksi penjualan, dikurang dengan total pembelian dari data transaksi pembelian, dikurang dengan gaji. Gajinya ini sudah kita sum off atau sudah kita jumlahkan untuk keseluruhan karyawan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Najwa. Selanjutnya, query data pelayanan oleh karyawan dan form yang akan dijelaskan oleh Meotia. Kepada Meotia dipersilahkan. Selanjutnya itu ada data pelayanan oleh karyawan. Yang pertama itu ada ID pelanggan, ID karyawan, dan nama karyawan. Untuk desain view-nya, kami mengambil dari dua tabel, yaitu tabel data karyawan dan data pelanggan. Di data karyawan, kami mengambil ID karyawan dan nama karyawan, sedangkan di data pelanggan, kami mengambil ID pelanggan dan nama pelanggan. Data pelayanan oleh karyawan ini berguna untuk memberikan bonus kepada karyawan yang sudah melayani pelanggan. Selanjutnya itu ada query data stok produk. Di sini ada ID produk, nama produk, ID beli, jumlah pembelian, ID jual, jumlah 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 jual dan stok. Terus di desain view-nya itu kami mengambil data dari informasi produk, yaitu ada ID produk dan nama produk. Terus data transaksi penjualan, ada ID jual dan jumlah jual. Lalu ada data transaksi pembelian, itu ada ID pembelian dan jumlah pembelian. Dan kami untuk menghitung stoknya, kami mengurangkan jumlah pembelian dikurang dengan jumlah penjualan. Yaitu berapa jumlah yang dibeli kepada supplier dikurang dengan berapa jumlah yang telah terjual. Untuk data stok ini kami menginputnya pada setiap terjadinya transaksi. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan form dari data informasi produk. Isinya sama dengan apa yang ada di tabel tadi, tetapi di sini kami memiliki beberapa fitur. Yang pertama itu ada search. Di sini kita bisa mencari, misalkan kayak kita mau mencari celana M. Lalu datanya bakalan berubah sesuai apa yang kita inginkan. Ya, di sini juga ada tombol tambah untuk menambah formnya, terus ada hapus untuk menghapus formnya, dan data simpan, tombol simpan untuk menyimpan formnya. Terus juga di sini ada next dan previous. Lalu di sini juga ada data karyawan. Isinya sama dengan yang di tabel tadi. Terus data laba rugi. Terus juga ada data pelanggan, data pelayanan oleh karyawan, lalu juga ada data stok produk, dan ada juga data supplier. Terus juga ada data transaksi pembelian, juga ada data transaksi penjualan. Nah, jadi sekian form yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Meotia. Selanjutnya report yang akan dijelaskan oleh Afra. Kepada Afra dipersilahkan. Baik, selanjutnya bagian report. Di bagian report itu yang pertama ada data informasi produk.
Di data informasi produk ada ID produk, nama produk, ukuran, harga beli, dan harga jual. Selanjutnya data karyawan. Di data karyawan ada ID karyawan, nama karyawan, jenis kelamin, dan nomor HP. Selanjutnya data laba rugi. Di data laba rugi kami menampilkan ID produk, ID beli, total pembelian, ID karyawan, sum of gaji, ID jual, total akhir, laba atau rugi. Kemudian data pelanggan. Lalu data stok produk. Kemudian data supplier. Kemudian data transaksi pembelian. Dan yang terakhir data transaksi penjualan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Afra. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana jalannya aplikasi Microsoft Access Toko Asana Batik. Baik, saya akan menjelaskan dari login. Jadi, pertama kita masuk ke aplikasinya menggunakan login. Jadi kita bisa menutup yang di All Access Object ini. Tadi kan sudah disediakan username-nya dan password-nya yang bisa diakses oleh karyawan dan pemilik. Jadi kita coba, jadi jika username dan password-nya betul, maka login berhasil. Jika username dan password-nya salah, maka login gagal. Contoh yang salah, dengan passwordnya 12345, kalau salahnya 12467. 12467. Kita masuk, login gagal. Akan keluar notif login gagal. Nah, kalau kita isikan yang betulnya, login berhasil dan akan langsung masuk ke menu utama. Nah, di menu utama ini tersedia pilihan From dan Report yang bisa kita akses dari sini. Yang pertama kita coba From Laba Rugi, kita klik dan keluar From Laba Rugi. Transaksi penjualan, karyawan, dan begitu juga seterusnya. Kita coba klik report dari informasi produk. Begini. Dan data transaksi pembelian. Nah, jadi itu sekilas yang bisa saya sampaikan mengenai jalannya aplikasi ini supaya gunanya login itu untuk membolehkan cuman karyawan dan pemilik saja yang bisa mengakses aplikasi Toko Asana Batik ini. Dan menu utamanya untuk memudahkan pengguna untuk menuju ke halaman-halaman yang dibutuhkan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 9 Debak. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.